Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farantika Royani dengan NIM 211330074 dari KPI 3B. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan review jurnal yang telah saya buat dalam PowerPoint. Dengan mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen, dosen pengampu Ibu Desri Prawati Ningsi, MSI. Oke, kita lanjutkan saja ke slide selanjutnya mengenai identitas artikel ilmiah. Identitas artikel ilmiah terdapat sub-sub poin yang terdapat di dalamnya. Yang pertama, nama penulis. Nama penulis ini ialah yang penulis artikel, yaitu Syardiansah dan Maulana Rahman. Judul artikel yang saya ambil yaitu mengenai pengaruh kompetensi, beban kerja, dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Volume halaman dan tahun publis yaitu volume 13 nomor 1 halaman 149 sampai 167, tahun publis pada tahun 2022. Nama jurnal yang mempublikasikan artikel yaitu Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia atau JRMSI. Trindeks Sinta ketiga. Selanjutnya yaitu mengenai latar belakang permasalahannya. Nah, dalam sebuah perusahaan banyak dinamika dan tuntutan kerja yang harus dilalui oleh seorang karyawan. Karyawan yang mampu mengikuti dinamika dan memenuhi tuntutan pekerjaan yang sudah diatur oleh perusahaan merupakan karyawan yang akan menjadi sukses dalam pekerjaannya. Perusahaan tidak dengan serta-merta akan memberikan kompensasi yang layak kepada karyawan apabila karyawan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi yang diharapkan oleh perusahaan. Hal ini seperti sebuah hubungan yang saling menguntungkan di mana bila karyawan mampu memenuhi keinginan perusahaan, maka kompensasi atau imbalan jasa yang diperoleh perusahaan akan sebanding dengan yang dilakukannya. Pada sisi yang lain bisa didapatkan bahwa apabila kompensasi yang diberikan kepada karyawan tidak sesuai dengan yang telah dilakukannya, maka dapat menurunkan hasil kerja atau kinerja dari karyawan yang bersangkutan tersebut. Kita beralih ke tujuan penelitian. Kira-kira apa nih ya tujuan dari penelitian ini? Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Pengaruh beban kerja terhadap kinerja karyawan PT Sofindo, pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan PT Sofindo, dan pengaruh kompensasi, beban kerja, dan disiplin kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian ini ada 3 metode. Yang pertama, metode populasi dan sampel. Yang kedua, metode pengumpulan data. Dan yang terakhir, metode analisis data. Yang pertama, metode populasi dan sampel. Nah, menurut Sugiono pada tahun 2016 menyatakan populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian untuk ditarik kesimpulan. Selanjutnya yaitu sampel. Kira-kira apa ya sampel? Sampel itu merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.
Dan metode yang kedua adalah metode pengumpulan data. Nah, dalam rangka pengumpulan data atau pengumpulan data primer, penulis melakukan penelitian langsung, yaitu yang pertama penelitian lapangan yang secara langsung dan terjun langsung, dan yang kedua yaitu studi perpustakaan. Selanjutnya yaitu metode analisis data. Nah, menganalisis data pada penelitian ini menggunakan regresi linear berganda yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, pelatihan, dan pengembangan terhadap prestasi kerja. Selanjutnya yaitu subjek penelitian. Nah, pada subjek penelitian ini terdapat 103 orang, yaitu dari karyawan yang bekerja di PT Sofindo Kabupaten Aceh Tamiang. Dan jumlah sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin yaitu hanya sebanyak 83 responden. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Dalam rangka pengumpulan data primer, penulis melakukan penelitian langsung, yaitu yang pertama penelitian lapangan, yang kedua studi keperpustakaan. Nah, dalam penelitian lapangan ini terdiri dari 3 metode, yaitu yang pertama metode observasi, yang kedua metode wawancara, dan yang terakhir yaitu metode kuesioner. Maksudnya yaitu dari metode observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Nah, data di antara yang terpenting adalah proses pengamatan dan ingatan. Dalam penelitian ini, proses observasi itu dilakukan di PT Sofindo Kabupaten Aceh Tamiang. Selanjutnya yaitu metode wawancara. Nah, pada metode wawancara ini, pertemuan 2 orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Nah, wawancara dalam penelitian ini juga dilakukan langsung dengan Kepala Bagian Sumber Daya Manusia PT Sofindo Kabupaten Aceh Tamiang untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan. Selanjutnya metode yang terakhir yaitu kuesioner. Nah, pada metode kuesioner ini merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner diberikan kepada karyawan PT Sofindo Kabupaten Aceh Tamiang sebagai responden dari penelitian ini. Teknik pengumpulan data yang kedua yaitu studi keperpustakaan. Nah, menurut Ari Kunto, pada tahun 2016 mengemukakan bahwa keperpustakaan atau literatur studi adalah pengumpulan informasi dari paper, dokumen, buku-buku, majalah, atau bahan tertulis lainnya, baik itu teori, laporan penelitian, dan penemuan sebelumnya. Pengumpulan data sekunder didasarkan pada bidang keperpustakaan. Dalam hal ini, sumber data yang diperoleh dari mencari dan membaca buku-buku serta jurnal dan bahan bacaan lainnya dari internet yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian alat pengumpulan data yang diperlukan itu berupa ATK, handphone, kuesioner, pedoman wawancara, buku, dan lain-lain. Baiklah, kita beralih ke hasil dari pembahasan,
Yang pertama yaitu uji asumsi klasik. Nah, uji asumsi klasik ini digunakan untuk mengetahui ada tidaknya normalitas residual dan heterokedasnisitas pada model regresi. Berdasarkan hasil pengujian segala penyimpangan klasik terhadap data penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut. Terdapat 3 poin. Yang pertama yaitu uji normalitas. Nah, uji normalitas ini pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi distribusi secara normal atau tidak. Nah, uji normalitas residual dengan metode grafik normal p-plot. Yang kedua yaitu uji heterokedastisitas. Nah, uji pada ini dilakukan untuk mengetahui atau menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Yang terakhir yaitu uji multikoleniaritas. Nah, pada uji ini dilakukan untuk menghasilkan model regresi yang linier. Uji multikoleniaritas ini dilakukan dengan membandingkan nilai tolerance dan nilai VAV. Selanjutnya yaitu hasil analisis regresi linier berganda, hasil uji koefisien determinasi R2, dan yang terakhir yaitu pembuktian hipotesis. Nah, kita berujung ke pembahasan terakhir yaitu mengenai kesimpulan hasil review nih. Nah, berdasarkan hasil dan pembahasan dalam penelitian pengaruh kompensasi, beban kerja, dan disiplin kerja pada karyawan PT Sofindo dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut nih. Yang pertama, variabel kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Nah, mengapa demikian? Hal ini dikarenakan kompensasi yang selama ini diterima oleh karyawan sudah tergolong sesuai dengan harapan karyawan, sehingga kinerja yang dihasilkan oleh karyawan PT Sofindo sudah baik. Yang kedua yaitu variabel beban kerja berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Dalam hal ini, beban kerja rata-rata yang diterima oleh karyawan memang sudah tinggi, sehingga untuk beban kerja lainnya yang didapat tidak perlu berpengaruh dan tidak terlalu terpengaruh terhadap kinerja karyawan, dan juga adanya diperlukan kinerja shift untuk sebagian pabrik pengolahan. Dan yang ketiga adalah variabel disiplin kerja, yaitu berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Dalam hal ini, disiplin kerja memang perannya penting sekali untuk kesuksesan pekerjaan. Nah, setiap karyawan Sofindo memiliki kedisiplinan yang baik dalam melaksanakan pekerjaannya. Dan yang terakhir, kesimpulannya yaitu secara simultan, variabel kompensasi beban kerja dan disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sofindo. Secara bersama-sama, variabel independen sudah memiliki pengaruh yang besar terhadap kinerja. Ini bisa dilihat dari hasil uji koefisien determinan R2. Nah, dalam kesempatan presentasi pada kali ini mungkin cukup sekian. Apabila ada kekurangan mohon dimaafkan. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.